Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang buat teman-teman semua. Kita berjumpa lagi dalam kuliah hukum pajak pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ini kita akan masih membahas seputar ya pajak internasional ya, teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman yang ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau langsung melalui Zoom ya, melalui raise hand atau langsung hidupkan mic-nya ya. Jadi kalau kita lihat di RPS, mana sih RPS bentar ya? RPS ini ya. Mana dia? RPS saya simpen di sini. Nah ini. Bukan. RPS mana RPS? Bentar ya. Oke. Nyimpen RPS di mana sih? Bentar, saya ketik dulu. Kita pertemuan ke-6 ya. Jadi pertemuan ke-6 ini masih pajak internasional, nanti baru di pertemuan ke-7 7 besok ya. Pertemuan berikutnya baru kita masuk ke KUP ya, ketentuan umum perpajakan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Sangat jelas ya, alhamdulillah. Dipakai ini nih, kondenser mic nih. Modal dikit. Keren itu Pak, keren. Iya. Modal dikit. Ambil ngopi ya. Kayak YouTuber Pak. Memang Pak ini kan YouTuber. YouTuber saya, YouTuber. Tapi subscribernya baru YouTuber. baru 100 orang. Hah? Oh, nanti saya ini lagi biar memperbanyak subscriber. Siapa tahu kan? Iya, nanti saya marketing lagi. Tapi isinya kuliah semua. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Pak, kondensernya digantung dong Pak, biar kayak Krisya Pak. Digantung gitu. Kondensernya digantung biar kayak Krisya. Ya, siapa tadi nih? Mulyadi ya? Oh, Mulyadi udah ada, alhamdulillah. Detrik udah ada ya, dari tadi Detrik ya. Zulfikar ya. Insya Allah. Nur ya, Nur. Oke. Tias mana Tias nih? Ya sibuk terus kayaknya nih ya. Lagi pemilihan itu ya, apa tuh? Abang Noni ya. Insya Allah. Oke ya teman-teman, jadi kita masuk ke sini RPS ya. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau di RPS kita sudah ke mana sih? Ini ya. Nah ini ya. Jadi masih kemarin sebenarnya pertemuan kelima belum masuk pajak internasional ya, tapi karena saya kira ini bisa dipercepat untuk kepatuhan dan perlawanan staf hambatan pajak. Jadi saya kemarin masuk ke pajak internasional ya. Dari teman-teman kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar ya selama satu pertemuan itu tentang pajak internasional yang ada di modul ya. Jadi modul teman-teman bisa lihat dan sudah saya bagikan ya kan. Modul sudah saya bagikan yaitu modul nomor 2 ya, modul nomor 2. Nah, ini dia, modul 2. Perpajakan internasional ya. Sudah dapat semua ya, kemarin saya share juga ke Zulfikar ya, ke Fadila juga ya, ke Mulyadi. Teman-teman yang lain silahkan dibaca modulnya. Kita akan fokus di modul ya tentang pajak internasional. Nah, kalau yang kemarin nggak sempat ikut kuliah bisa lihat lagi di YouTube ya. Bisa lihat lagi di YouTube. Di situ sudah saya jelaskan mulai dari bab 1 ya, teman-teman. Bab 1 itu tentang pengertian-pengertian ya.
yaitu pengertian pajak internasional dari misalnya ya pajak internasional yang disampaikan oleh ya Joseph Eisenberg ya, ataupun yang disampaikan oleh Mansuri ya. Nah, masing-masing memberikan definisi tentang pajak internasional yang pada awalnya ya teman-teman memang definisi pajak internasional itu ya seputar ya pajak penghasilan ya, seputar pajak penghasilan ya yang diberlakukan terhadap siapa? Terhadap pihak-pihak internasional. Pihak internasional ini maksudnya apa? Pihak internasional ini maksudnya adalah subjek pajak ya yang melintasi batas negara. Itu ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Maksudnya orang asing ya ataupun warga negara asing, atau kalau di dalam istilah perpajakan disebutnya non tax resident. Nah, ini ya teman-teman ingat ya. Jadi untuk mendefinisikan orang asing atau bukan ya di dalam hukum pajak itu disebut dengan non tax resident ya, resident atau non tax resident ya, tax resident atau non tax resident. Ingat ya. Tapi memang kadang-kadang untuk mempermudah saya kadang-kadang menggunakan istilah orang asing gitu ya. Atau lebih enaknya lagi SPLN ya, subjek pajak luar negeri. Nah, itu ya. Apa bedanya orang asing dengan subjek pajak luar negeri dengan subjek pajak dalam negeri ya? Bedanya adalah ya pemajakannya tentunya. Pertama, kalau subjek pajak luar negeri ya itu dipajaki oleh suatu negara, oleh Indonesia gitu ya, dengan menggunakan asas sumber gitu ya. Jadi selama orang asing atau subjek pajak luar negeri itu ya mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia, maka dia dipajaki ya di Indonesia dengan menggunakan asas sumber. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya kalau dia subjek pajak luar negeri ya, misalnya kemarin saya contohkan orang Cina, orang Cina, warga negara Cina, Mr. Chow ya kan, saya kemarin bikin gambarnya, menerima penghasilan dari Indonesia, maka ya oleh sistem hukum di Indonesia berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Mr. Chow ini menjadi ya terkena yang disebut dengan pajak penghasilan pasal 26 ya, atau PPh pasal 26, di mana uang yang diberikan oleh pihak Indonesia ya, kemarin saya contohkan siapa? Mr. Budi ya, Pak Budi ketika mentransfer atau memberikan pembayaran ya jasa ya ke luar negeri, maka Pak Budi ini mengenakan yang namanya PPh pasal 26 dalam bentuk pemotongan sebesar 20% ya dari penghasilan bruto yang diberikan ke Mr. Chow. Nah, itu contohnya ya. Nah, sebaliknya ya, di dalam pajak internasional ya juga akan membahas tentang yang disebut dengan inbound transaction. Jadi transaksi ya, arus ya masuk uang ya penghasilan ya ke dalam negara Republik Indonesia. Itu ya teman-teman. Pemajakannya bagaimana ya? Ya, pemajakannya ya untuk misalnya tadi ya Mr. Chow tadi sebaliknya ya memanfaatkan jasa dari Indonesia ya ataupun menyerahkan penghasilan ke pihak di Indonesia ya, misalnya menyerahkan ya uang ya dalam bentuk misalnya pembayaran ya sehingga penghasilan tersebut ya yang bersumber dari luar negeri ya oleh ya kan undang-undang domestik Indonesia dia dianggap sebagai penghasilan yang dipajaki ya, karena dalam hal ini Indonesia menerapkan yang namanya worldwide income ya teman-teman, ingat-ingat ya, worldwide income. Worldwide income itu maksudnya apa? Worldwide income itu adalah sistem ya pemajakan ya terhadap ya warga negara ataupun ya tax resident yang mana seluruh penghasilannya baik yang berasal dari dalam negeri ya maupun ya yang berasal dari luar negeri, seperti tadi ya Pak Budi mendapatkan penghasilan dari luar negeri karena dia memberikan jasa ya di luar negeri ya, dan dia mendapatkan uang dari Cina, misalnya dari negara Cina ya
dari China atau dari negara lain. Nah, di situ dia dianggap penghasilannya itu oleh undang-undang pajak kita sebagai penghasilan yang dikenakan yang dikenakan pajak. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya double taxation, dan double taxation merupakan salah satu bahasan inti ya di dalam perpajakan internasional. Tapi kalau kita gali lebih lanjut, apakah perpajakan internasional itu hanya membahas tentang double taxation saja? Apakah perpajakan internasional itu hanya membahas tentang tax treaty saja? Ternyata tidak ya teman-teman. Dengan perkembangan sekarang ini, kita lihat bahwa yang dimaksud dengan perpajakan internasional itu sudah ya sangat luas sekali. Teman-teman bisa lihat di modul ya, mulai dari pengertian-pengertian, asas-asas sumber-sumber pemajakan ya, yaitu asas sumber tadi ya, asas domisili, kemudian asas kewarganegaraan ya, asas teritorial, kemudian juga pemajakan internasional yang bersumber dari pemajakan unilateral ya, dan pemajakan perjanjian bilateral. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi dalam modul, teman-teman bisa lihat bahasan tentang perpajakan internasional juga mencakup tentang penghindaran pajak ya. Jadi yang justru yang sekarang ini menjadi sangat banyak dibahas ya di dalam perpajakan internasional adalah yang disebut dengan anti tax avoidance ya. Nanti teman-teman bisa lihat di bab 5 tentang anti tax avoidance, yaitu bagaimana ya cara untuk ya mencegah terjadinya tax avoidance atau penghindaran pajak. Yaitu kalau kita lihat penghindaran pajak ya yang disebut dengan tax avoidance maupun nanti mungkin tax evasion, kemarin kita sudah bahas ya, ada tax avoidance, ada tax evasion. Nah, bedanya apa ya? Bedanya kalau tax avoidance memang dia hanya memanfaatkan celah-celah hukum ya, hanya memanfaatkan celah hukum ya. Jadi mencari keringanan pajak ya, mencari pembebasan pajak ya, mencari kemudahan-kemudahan di bidang perpajakan ya, tapi memang masih menggunakan sarana hukum, disebut juga sebagai kemarin yuridis, penghindaran pajak secara yuridis gitu ya, secara yuridis. Jadi masih dalam bingkai hukum gitu ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke tax evasion, dia itu akan ya masuk ke dalam yang namanya sistem hukum pidana ya, karena di situ biasanya kalau sudah tax evasion itu sudah terjadi ya perbuatan-perbuatan ya tindak pidana berupa misalnya pemalsuan ya, pembukuan yang ganda gitu ya, ataupun transaksi-transaksi yang tidak sebenarnya ya, TBTS istilahnya, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Tentunya ini masuk ke dalam pasal-pasal pidana yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut di ketentuan umum dan tata cara perpajakan gitu ya teman-teman ya. Memang ini menarik sekali sebenarnya ya. Bagaimana cara-cara penghindaran pajak secara sistem internasional? Nah, teman-teman bisa baca ya di modul, terutama di bab 5 ya teman-teman ya. Di mana? Di bab 5. Coba di sini kita lihat ya. Jadi di bab 5 ini minimal ya pada kegiatan pembelajaran ini kita akan mengenal yang namanya ya Control Foreign Company atau CFC. Ini ya teman-teman ya. Control Foreign Company ya. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan yang namanya Special Purpose Company ya teman-teman. Apa? Special Purpose Company ya. Special Purpose Company ini disebut juga dengan ya sebagai perusahaan boneka lah gitu ya, perusahaan boneka atau perusahaan yang digunakan, ini mirip ya antara Control Foreign Company dengan Special Purpose Company, ini mirip-mirip. Jadi memang tujuannya untuk ya digunakan untuk menampung ya penghasilan di luar negeri ya agar terbebas dari pajak. Itu ya teman-teman ya. Kita mengenal misalnya namanya kasus Panama Papers ya. Kalau teman-teman masih ingat bagaimana ya memanfaatkan
tax haven ya. Tax haven itu adalah suaka pajak ya. Suaka pajak itu adalah maksudnya suatu negara atau suatu wilayah gitu ya, wilayah yang memiliki kebijakan pemajakan yang sangat longgar, bukan sangat longgar, maksudnya tarif pajaknya sangat minim ya, sangat kecil atau bahkan membebaskan pajak. Dan tidak hanya itu ya, di dalam negara ataupun wilayah tax haven ini juga memberikan sejumlah fasilitas yang terutama adalah fasilitas kerahasiaan ya, kerahasiaan dari orang-orang yang bertransaksi ataupun yang memiliki kekayaan atau penghasilan di tempat tax haven tersebut. Nah, itulah makanya banyak dimanfaatkan ya oleh perusahaan-perusahaan maupun orang-orang kaya ya yang memiliki banyak modal, banyak uang untuk melakukan pelarian pajak. Itu ya teman-teman. Itu kita akan lihat di dalam pajak internasional ada itu ya teman-teman ya. Berikutnya nanti teman-teman harus tahu juga yang namanya transfer pricing. Ya teman-teman, transfer pricing ini juga sama ya, suatu bentuk penghindaran pajak. Dengan cara apa? Dengan cara ya melakukan transaksi yang dimaksudkan tidak sesungguhnya sebagai sebuah transaksi yang wajar gitu ya. Maksudnya apa? Biasanya dengan cara menggelembungkan biaya ya, menggelembungkan biaya sehingga menggerus basis pemajakan dalam bentuk penghasilan sehingga nanti buntut-buntutnya perusahaan tersebut rugi ya. Nah, padahal dia tidak rugi, dia hanya melarikan keuntungannya ya kepada pihak terafiliasi atau cabang perusahaan atau anak perusahaan atau induk perusahaan, intinya perusahaan ataupun orang-orang yang memiliki satu satu entitas ya atau hubungan istimewa. Nah, itu kemudian menggunakan mekanisme transfer pricing ya. Berikutnya disebut dengan tax shopping ya, tax shopping atau treaty shopping. Ini bukan tax shopping sorry ya, treaty shopping ya, rubah nanti modulnya saya update terus ya. Karena memang saya masih dalam proses penyusunan. Jadi mungkin nanti saya share ulang lagi. Yang lama dihapus aja. Ini kadang-kadang baru ketahuan kesalahannya ya pas lagi begini ya teman-teman ya. Jadi treaty shopping ya, treaty shopping ini apa? Jadi dari namanya kita udah tahu ya, treaty. Treaty itu kan tax treaty ya. Perjanjian penghindaran pajak. Di mana perjanjian penghindaran pajak ini atau tax treaty ini tujuannya sebenarnya adalah untuk mencegah agar jangan ada orang yang terkena pajak secara double ya. Sehingga digunakanlah metode penghindaran pajak double atau double taxation elimination dengan cara misalnya pembebasan pajak atau dengan cara kredit pajak ya, kredit method. Tapi pada perkembangannya gitu ya teman-teman, di dalam pajak internasional kita lihat terkadang ada yang namanya treaty shopping ya. Jadi treaty shopping ini memanfaatkan ya berbagai treaty yang ada di dunia untuk dia memanfaatkan segi-segi keuntungannya sehingga akhirnya perusahaan ini sama sekali tidak dipajaki di negara manapun. Nanti kita lihat ya di bab treaty shopping yaitu bab 5 poin D. Yang terakhir tentang tin capitalization. Tin capitalization ini adalah sebenarnya hampir sama dengan transfer pricing ya ataupun nanti CFC ataupun special purpose company. Intinya adalah tin capitalization ini bagaimana mensiasati ya agar perusahaan tersebut memperbesar ya rasio hutangnya ya sehingga nanti akan menghasilkan pembayaran bunga kepada pihak terafiliasi. Tujuannya bukan murni pembayaran bunga ya, tapi hanya untuk memperbesar biaya karena bunga ini ya kalau dibayar dia ini akan menjadi biaya ya, dan sedangkan biaya ya itu masuk ke dalam ya pengurang penghasilan sehingga nanti pembayaran bunga yang besar menjadikan perusahaan tersebut ya seolah-olah ya keuntungannya nihil ya bahkan merugi mengakibatkan ya pemajakan menjadi nihil ya, menjadi tidak bisa dipajaki. Itulah teman-teman ya yang harus kita bisa pahami di dalam perpajakan internasional khususnya tentang penghindaran pajak dengan mekanisme
pajak internasional. Saya kira itu ya. Sekarang coba kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama dari CFC dulu ya. Jadi CFC ini apa ya? Control Foreign Company, yaitu perusahaan yang berkedudukan di luar negeri ya, atau disebut juga offshore company. Ini ya teman-teman ya. Perusahaan yang berkedudukan di luar negeri atau offshore company yang kepemilikannya dikuasai oleh wajib pajak dalam negeri. Ya, ingat ya. Jadi sengaja dibuat sebuah perusahaan di luar negeri ya, offshore company yang sebenarnya dia dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri ya, yang memiliki ya penghasilan ataupun memiliki potensi pajak yang besar di dalam negeri, tapi dia melarikan ya penghasilan tersebut melalui yang disebut dengan control foreign company ya, sehingga dikatakan sebagai control foreign company. Jadi dia perusahaan asing tapi dikontrol ya, dimiliki ya, manajemen efektif ya, atau beneficial ownership-nya dari offshore company tersebut sebenarnya milik wajib pajak dalam negeri. Tujuannya apa? Tujuannya ini ya, untuk menangguhkan kewajiban pajak atas penghasilan. Jadi yang pertama untuk menangguhkan ya. Jadi sengaja dibuat agar penghasilannya itu ditanam ya, disimpan di negara ya luar ya yang memiliki tarif pajak rendah ya, agar kewajiban pemajakan ya menjadi tertangguh ya. Dengan cara apa? Dengan cara menangguhkan pendistribusian dividen kepada pemegang saham. Jadi karena memang tujuannya untuk menangguhkan pajak ya, jadi memang dividennya tidak pernah dibagi gitu ya, atau dibagi kepada pihak pemilik di dalam negeri ya hanya pada saat-saat dibutuhkan. Akibatnya apa? Akibatnya tentunya negara menjadi dirugikan. Kenapa? Karena seharusnya penghasilan ya yang ada ya di luar negeri tersebut ya bisa dipajaki ya oleh negara, dengan penghasilan tersebut ditanam ya, disimpan terus menerus ya, tanpa dikeluarkan ke dalam negeri, menjadi penghasilan pemilik modal, maka tidak dapat dipajaki. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi seperti itu ceritanya ya, untuk yang disebut dengan control foreign company. Latar belakang munculnya ya bermula dari entitas asing ya. Jadi awalnya adalah entitas asing ya, pertama-tama didirikan di luar Amerika. Jadi memang pertama kali ya peristiwa CFC ini secara historis berada di negara Amerika. Tapi sekarang sudah meluas ya, bahkan Indonesia pun kalau kita lihat kasus-kasus terkini menggunakan mekanisme ini ya, mekanisme CFC ya, mekanisme CFC. Bahkan difasilitasi ya kan oleh negara-negara tertentu yang memang sangat ya berkepentingan untuk ya membuka menjadi tempat penanaman modal lah gitu ya, ataupun penyimpanan dana-dana agar bisa ditarik pajaknya gitu ya. Nanti saya kasih contoh ya skemanya. Itu ya teman-teman. Jadi awalnya di Amerika ya. Jadi untuk tujuan menghindari pajak ya Amerika, karena di Amerika itu pajaknya tinggi sekali guys ya. Jadi di Amerika itu pajak badannya bisa sampai 30% ya. 30%. Makanya tidak heran kemudian banyak perusahaan-perusahaan di Amerika ya, dengan tujuan untuk ya menghindari pemajakan yang tinggi di Amerika, mereka membuat yang namanya CFC ini ya. Control Foreign Company ya, bukan Kentucky Fried Chicken ya, Control Foreign Company ya. Control Foreign Company ini ya dimiliki oleh pemegang saham di Amerika ya pada sepanjang tahun fiskal korporasi asing tersebut ya. Perlu diperhatikan ya bahwa di sini minimal sahamnya ya, saham yang diartikan sebagai control foreign company di Amerika ketika itu adalah 50% ya. Jadi 50% ya korporasi asing ya
atau dari total sahamnya itu dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri ya. Nah, kemudian bagaimana yang dilakukan oleh Amerika terhadap kontrol foreign company ini ya. Jadi di sini misalnya ya dilakukan yang namanya ya dividen saat penetapan saat perolehan dividen ya. Jadi aksi ataupun bukan aksi ataupun tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap kontrol foreign company yang akan menggerus ya penghasilan basis pemajakan ini mau tidak mau akhirnya negara ya baik itu di Amerika maupun di Indonesia juga menggunakan yang namanya aksi ya penetapan dividen. Jadi dilakukan dibuat undang-undang ya yang memaksa ya pemilik ya kontrol foreign company itu ya untuk dia itu ya membagikan dividennya ya pada saat tertentu ya. Itu ya teman-teman ya. Kapan itu ya? Kalau misalnya kita lihat di undang-undang kita ya, yaitu di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa Menteri berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen ya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal ya pada badan usaha di luar negeri ya, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek ya. Yang dianggap yang dapat ditetapkan saat perolehannya itu yaitu yang mana besar penyertaan modalnya artinya kepemilikan sahamnya ya paling rendah ya 50% ya gitu ya. Kemudian diatur lebih lanjut di PMK 256 ya tahun 2008 ya. Itu juga diatur tentang ya yang disebut dengan kontrol foreign company ya. Atau nanti teman-teman ingat ya yang disebut dengan istilah dim dividen ya. Jadi memang nanti dalam rangka ya memajaki perusahaan-perusahaan yang memiliki ya kontrol foreign company ini, negara ya memaksa ya perusahaan tersebut ya untuk melakukan untuk menetapkan ya pembagian dividennya itu misalnya setiap 4 bulan ya, setiap 4 bulan setelah akhir periode ya, setelah akhir periode. Jadi pada bulan keempat itu dianggap dibagikan sahamnya ya. Nah, kemudian dari saham itu dibagikan dividennya ya. Dari dividen itu nanti akan menjadi basis pemajakan tentunya ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang disebut dengan treaty shopping ya teman-teman. Treaty shopping ini tadi sudah saya jelaskan adalah mekanisme yang dilakukan gitu ya oleh perusahaan multinasional ini biasanya ya untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan di dalam ya P3B ya atau yang disebut dengan penghindaran pajak berganda ya. Jadi bukannya penghindaran pajak berganda, justru ya dengan adanya treaty shopping ini malah sama sekali tidak dapat dipajaki ya. Bukannya menghindari double taxation, malah yang terjadi adalah double non taxable ya, double non taxable. Artinya sama sekali tidak dapat dipajaki karena dia memanfaatkan treaty-treaty yang ada di Indonesia ya, yang ada di dunia ya. Misalnya banyak contoh ya teman-teman bisa cari lah itu kasus misalnya kalau tidak salah kasusnya Starbucks ya, termasuk juga kasusnya Indofood ya, teman-teman bisa googling itu ya. Mereka memanfaatkan treaty-treaty ya yang ada di Indonesia ya. Kalau Indofood itu kalau tidak salah treaty dengan Mauritanius itu negara di Afrika ya. Nah, itu dibuat
bagaimana caranya sehingga treaty-nya dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak ya. Begitu juga kasusnya Starbucks ya, sehingga ketika dipajaki ya itu penghasilannya selalu nol gitu ya. Labanya nol ya, labanya nihil ya, bahkan rugi ya, karena dia mau melakukan tadi itu ya pembayaran ya, biaya pembiayaan ya dengan menggunakan misalnya transfer pricing ya, dengan melakukan pembayaran bunga ke pihak-pihak yang sebenarnya tidak harus ya diberikan bunga gitu ya, sehingga mensiasati pajak dengan cara-cara seperti itu ya. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya yang disebut dengan transfer pricing. Transfer pricing ini sangat luar biasa sekali ya, dan memang sekarang menjadi sangat masif ya, karena benar-benar memberikan ya keuntungan pemajakan. Nanti saya kasih contoh ya, saya kasih contoh skemanya. Tapi yang ingin saya sampaikan dulu, apa sih transfer pricing itu sebelum nanti kita lihat bagannya. Jadi transfer pricing itu sebenarnya suatu penetapan harga menggunakan harga transfer, harga transfer antara entitas yang memiliki hubungan istimewa. Jadi harganya ini harga transfer saja gitu ya, bukan harga transaksi yang sebenarnya antara pihak yang wajar gitu ya. Jadi misalnya pengiriman antara cabang dengan induknya gitu ya. Sebenarnya tidak ada transaksi di situ ya, hanya pengiriman barang saja. Nah, tapi kemudian ini dipermainkan ya, atau dibuat seolah-olah ada gitu ya. Maaf Pak, telat masuk. Oke, nggak apa-apa. Welcome, selamat datang. Yes. Jadi itu ya transfer pricing ya. Nah, sekarang biar lebih jelasnya teman-teman. Tapi yang terakhir mungkin ini dia, sebelum kita lihat skemanya. Treaty shopping ya. Tadi treaty shopping udah saya jelasin ya. Teman-teman bisa baca lah. Intinya sih memanfaatkan ya fasilitas-fasilitas yang ada di treaty shopping ya, dengan cara apa tadi, membentuk ya entitas tertentu di luar negeri ya, di negara tujuan ya, yang mana entitas tersebut dimanfaatkan hanya untuk menikmati keuntungan dari tax treaty ya. Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-ciri dari praktek treaty shopping ini di sini bisa teman-teman baca. Artinya kegiatannya tersebut tidak substansi ekonomi ya. Jadi tidak mempunyai substansi ekonomi ya di dalam pemanfaatan treaty ya atau P3B. Kemudian format hukumnya, legal formnya berbeda dengan substansi ekonomis ya. Kemudian juga penerima penghasilan bukan pemilik sebenarnya ya. Jadi ini ya teman-teman, jadi nanti kita lihat bahwa prinsip beneficial ownership ini ya, atau penerima penghasilan yang sebenarnya ya, itu yang harus benar-benar harus benar-benar dipegang gitu ya, karena ini akan dimanfaatkan. Mungkin nanti lebih jelasnya kita lihat bagannya aja ya. Dan yang terakhir ini dulu ya, tin capitalization. Jadi tin capitalization ini ya apa? Yaitu suatu situasi di mana suatu korporasi, jadi ini dilakukan oleh korporasi ya, memiliki proporsi ekuitas yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan utangnya. Artinya utangnya banyak banget gitu ya. Utangnya banyak banget ya, rasionya sangat tinggi dibandingkan dengan ekuitas ya. Ekuitas itu modalnya ya, asetnya ya. Nah, situasi ini mengakibatkan ya bunga. Nah, itu tujuannya apa sih sebenarnya dia minjam uang banyak-banyak itu ya? Sebenarnya bukan untuk murni ya pendanaan ya atau pembiayaan, tapi agar dapat ya menghasilkan bunga yang dapat dibiayakan. Nah ini ya, jadi tujuannya ini ya, bunga yang dapat dibiayakan. Kenapa sih perusahaan itu pengen menciptakan bunga? Karena bunga ini dapat dibiayakan. Dapat dibiayakan itu maksudnya apa? Maksudnya dapat mengurangi laba ya, dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga nanti karena dia banyak bayar bunga, akibatnya perusahaan tersebut seolah-olah pajaknya menjadi nihil ya, seolah-olah penghasilannya atau labanya menjadi nihil, bahkan merugi, yang akibatnya tadi itu ya negara tidak bisa
memajaki. Maka cara mengatasinya bagaimana? Ya negara ya Indonesia misalnya sudah membuat ya yang namanya anti tin capitalization ya rules ya. Yaitu misalnya nanti dibatasi ya tidak boleh hutang itu melebihi ekuitasnya terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu nanti teman-teman bisa di sini sih nggak saya jelasin ya. Karena ini hanya pengenalan dasar aja. Misalnya Indonesia membatasi rasionya 1:4 ya. Artinya tidak boleh utang itu sampai 4 kali lebih dari nilai asetnya gitu ya. Nah, apabila ada utang sebesar itu, maka biaya bunganya tidak akan diakui atau dikoreksi gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat contoh ya gambarnya bukan gambar namanya slide-nya tentang penghindaran pajak dengan mekanisme internasional. Ntar ya di mana ya? Sorry bukan ini. Pajak PPT. Nah ini ya skema kasus pajak internasional. Halo? Kalau ada yang mau nanya silakan ya. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Bentar ya. Jadi ini dia kasus mana bukan. Nah ini ya. Coba teman-teman lihat ya. Kasus penghindaran pajak. Jadi penghindaran pajak ya teman-teman ya. Itu bisa dilakukan tadi dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara. Nah ini ya. Mulai dari treaty abuse atau treaty shopping tadi ya. Kemudian transfer pricing, kemudian memanfaatkan tax haven, tin cap ya, tin capitalization dari memperbesar ya utang ya agar pembayaran bunganya ya menjadi banyak. Kemudian juga tidak melaporkan penghasilan di luar negeri, artinya penghasilannya disembunyikan ya, ada penggelapan pajak ya dengan cara menyembunyikan penghasilan, kemudian kontrol foreign company. Kemudian nanti terakhir kita bahas tentang BUT ya, atau Permanent Establishment atau PE ya. Nah, yang paling masif ya, yang paling terkenal di dunia ya, mekanisme penghindaran pajak internasional, jadi disebut dengan BEPS ini ya, BEPS lah. Ya, BEPS ya. Jadi BEPS ini singkatan dari ya, saya sini nggak ada singkatannya ya. Pakai ini pointer. Jadi BEPS ini ya teman-teman singkatannya adalah ini ya. Base ya, erosion ya. Base erosion ya, erosion ya, erosion ya, N P-nya profit ya. N profit shifting ya, profit shifting ya. Nah, ini. Jadi base erosion ini artinya penggerusan basis pajak ya. Base ini basis ya. Penggerusan basis pajak dengan cara apa? Memindahkan penghasilan ya. Atau dengan cara membuat biaya-biaya ya, membuat biaya-biaya yang tidak sebenarnya ya, yang di markup, yang dibuat-buat ya, dimanipulasi agar penghasilan menjadi rendah ya, keuntungan menjadi rendah, rugi malah. Nah, ini merupakan mekanisme base erosion. Kemudian profit shifting. Profit shifting ini keuntungannya ada, tapi dia geser ya ke negara yang basis pemajakannya rendah ya, yang tarif pajaknya rendah ya. Nah, itu tadi misalnya dengan cara transfer pricing ya, dengan cara transfer pricing nanti kita lihat ya. Jadi ini ya teman-teman. Apakah BEPS ini legal? Nah, ya. Di sini yang harus kita pahami gitu ya. Tentunya di sini akan menciptakan ketidakadilan ya, akan menciptakan ketidakadilan kalau orang
perusahaan-perusahaan besar selalu menggunakan mekanisme ini ya, akan tidak adil secara pemajakan ya, karena perusahaan-perusahaan yang lazimnya memiliki keuntungan ya harusnya andil pemajakannya juga besar ya. Tapi ini sebaliknya ya, seperti misalnya perusahaan Apple ya, Apple itu kan ya, Apple Incorporation ya, itu dia tidak dapat dipajaki ya, ataupun dapat dipajaki tapi sangat kecil sekali ya, sekitar 0, sekian ya, 0,2 atau 0, berapa gitu ya dari total ya penghasilannya ya, dari total penghasilannya. Kenapa? Karena dia mendirikan perusahaan ya, Apple itu di Irlandia, dan Irlandia kebetulan ya, bukan kebetulan ya, memang memiliki kebijakan tidak memajaki perusahaan yang didirikan di Irlandia ya. Kenapa tidak dipajaki? Karena dia menganggap Apple ini bukan milik ya, bukan milik Irlandia ya, karena memang Apple didirikan oleh orang-orang yang ada di Amerika ya, tax efektif manajemennya ya, atau board meetingnya ya, DOB-nya ya, DOB meetingnya ada di Amerika, sehingga dia tidak memajaki ya. Akibatnya memang kemudian tax ratio-nya itu sangat kecil sekali ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi isunya sebenarnya secara legal mungkin dia bisa dikatakan legal ya, karena memang benar-benar tidak bisa di-capture ya oleh pasal-pasal ya, terutama pasal-pasal pidana gitu ya. Paling hanya bisa di-capture oleh pasal-pasal administrasi seperti tadi ya, misalnya dikenakan dim dividen ya, artinya dianggap dividennya sudah dibagikan ya, atau dikoreksi nilai harga transfernya ya ke dalam harga yang wajar. Tapi apakah itu masuk ke dalam perbuatan pidana? Tentunya sangat sulit untuk membuktikannya, kecuali bisa ya kemudian kita bisa ketemukan pembukuan double-nya, atau ada pemalsuan invoice ya, pemalsuan dokumen-dokumen perjalanan ya, pemalsuan jumlah jenis barang. Tapi kan ini biasanya tidak ya, biasanya memang hanya masuk ke dalam ranah hukum administrasi gitu ya. Nah ini ya teman-teman. Tapi isu yang harus ditanggapi secara serius di sini adalah masalah fairness ini ya. Fairness artinya keadilan ya, kesetaraan ya, the same playing field ya, antara pihak-pihak yang berusaha di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional corporation. Nah ini coba kita lihat ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah contoh transaksi yang dapat kita katakan transaksi yang wajar ya. Mengapa kita katakan transaksi yang wajar? Karena ya yang terlibat di dalam transaksi ini benar-benar pihak-pihak yang saling yang benar-benar pihak-pihak yang wajar ya, pihak-pihak yang wajar yang saling membutuhkan ya, di dalam sebuah transaksi jual beli internasional. Misalnya ini ya, misalnya ada sebuah perusahaan, kita sebut saja PTA ya. PTA ini merupakan manufaktur ya. PTA ini merupakan manufaktur ya, di Indonesia. Misalnya taruhlah dia manufaktur di bidang tekstil lah gitu ya, di bidang tekstil, atau pembuatan atau jasa juga bisa lah ya, jasa ataupun produksi ya. Nah, di tahun 2015 ya, di tahun 2015 PTA ini ya mendapat pesanan gitu ya, mendapat pesanan untuk mengirimkan barang ya ke negara di Eropa ya, di Europe ini ya, X Ltd sebanyak 40 M ya. Sebanyak 40 miliar. Nah, dari skema tahun 2015 ini bagaimana pemajakannya? Kita lihat ya. PTA mencatat sales ya, omset 40 miliar. Nah, yang dapat dipajaki tentunya bukan dari omset ya. Kalau untuk PPH, pajak penghasilan badan ya, yang dipajaki adalah penghasilan neto ya, penghasilan neto yang nanti menjadi penghasilan kena pajak ya, atau penghasilan neto. Cara menghitung neto bagaimana? Yaitu dari omset ya, atau sales ini dikurangi dengan biaya ya, cost ya, cost of goods ya, biaya-biaya biaya sampai dengan penjualan ya, cost of goods sales ya, atau cost of goods sold ya. Jadi biaya-biaya ya, HPP ya kalau dalam bahasa
kitanya HPP, harga pokok produksi. Kemudian menghasilkan ya keuntungan kotor ya, gross profit 12 miliar. Ini juga belum menjadi basis pemajakan. Nanti dikurangi lagi dengan biaya-biaya lagi ya, operasional, expenditure ya, biaya-biaya operasional sebesar 4 M ya, sehingga ya net profitnya ya, net profitnya adalah 8 miliar. Dan dari 8 miliar ini tarif PPH ya kita anggap aja 25% ya, kalau sekarang sudah 22% ya, tahun depan turun lagi jadi 20%. Itu kondisi di 2015 masih 25%, jadi negara mendapatkan ya uang pajak sebesar 2 miliar ya teman-teman, dari omset 40 miliar ya di tahun 2015. Nah, bagaimana, apakah ini suatu transaksi yang bermasalah ya? Ada masalah nggak di tahun 2015? Tidak ada ya. Ini transaksi yang wajar, transaksi yang real, dan terjadi pembayaran pajak yang dapat dikatakan pembayaran pajak yang sebenarnya ya. Nah, kemudian kita lihat di tahun 2016 teman-teman, di sini mulai ada permasalahan. Pertama, sebelum saya jelaskan lebih detail lagi, kita lihat dulu ya, berapa sih yang negara dapatkan di tahun 2015 ya dari total ya sales yang sama ya. Ternyata negara hanya dapat 0,25 miliar atau 1/4 miliar ya. Jadi 1/8-nya dari di tahun 2015 itu kan 2 M ya, tapi di tahun 2016 hanya 1/4 M. Mengapa hal ini terjadi? Nah, di sini kita lihat sudah ada mekanisme ya yang disebut tax avoidance dengan menggunakan ya mekanisme perpajakan internasional, di mana sebelumnya ya di tahun 2015 tidak ada yang namanya ini ya perusahaan di Singapura E-LTD ini ya, E-Limited ini tidak ada. Nah, kemudian di tahun 2016 ya dibuatlah yang namanya E-LTD ini ya, yang mana E-LTD ini nanti kita ketahui ya, kita anggap saja ini sebagai CFC ya, Control Foreign Company ya, atau bisa juga disebut sebagai SPC tadi ya, apa Special Purpose Company. Artinya sebenarnya LTD ini didirikan ya atas ya apa namanya atas perintah ataupun atas keinginan ya dari PT PTA ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar invoice ataupun sales yang dicatat ya hanya 33 miliar ya. Dari yang sebelumnya 40 miliar. Nah, jadi kita lihat di sini negara ya hanya dilaporkan ya sejumlah sales 33 miliar. Sebelumnya kan 40 miliar. Nah, nanti di Singapura ya perusahaan cangkang ini atau E-Limited ini akan melakukan yang namanya re-invoicing ya. Jadi tagihan yang sebenarnya ya 40 miliar ini ya barulah dikeluarkan ke Singapura. Nah, nanti efeknya apa? Tentunya uang 40 miliar ini tidak masuk ke Indonesia, tapi masuk ke Singapura ya kan? Masuk ke Singapura. Ini akibatnya apa? Tentunya dari segi pemajakan ya. Nanti Singapura lah yang akan memajaki sejumlah 40 miliar. Kok mau ya perusahaan di Indonesia memilih dipajaki di Singapura 40 miliar? Karena tarifnya rendah ya. Jadi di Singapura itu tax-nya hanya 17% ya. Ini di tahun 2016 ya, hanya 17% ya. Jadi daripada dia dipajaki 25% di Indonesia, ya kan? Lebih baik dia dipajaki 17% di Singapura, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini Indonesia hanya mendapatkan 1/8 ya dari pajak yang seharusnya dibayar, yang seharusnya didapatkan, ya kan? Tadinya 2 M, sekarang hanya 0,25 M, dengan cara cukup ya membuat suatu perusahaan ya, dan membuat perusahaan di Singapura itu sangat mudah sekali ya, karena memang Singapura itu kan keunggulan komparatifnya dia di bidang jasa ya, termasuk di bidang jasa keuangan, termasuk jasa penghindaran pajak ya. Itu ya teman-teman ya. Ini memang permasalahan yang sangat pelik sekali ya yang dihadapi di dalam perpajakan internasional. Nah, saya kira ini sudah cukup jelas ya untuk menggambarkan tadi yang namanya CFC,
Nah, kemudian kita lihat di tahun berikutnya teman-teman, yaitu di tahun 2017. Nah, ini lebih advance lagi ya, lebih advance lagi, artinya lebih jauh lagi ya bagaimana mereka ya melakukan tax avoidance-nya ya. Ini tidak hanya tadi dengan cara melakukan yang istilahnya CFC tadi digunakan untuk melakukan apa tadi reinvoicing ya, atau dapat juga dikatakan sebagai profit apa namanya membelokkan apa namanya profit shifting juga lah kalau yang sebelumnya ini ya. Jadi ini kan profit shifting sebenarnya ya, yang tahun 2016 ini ya. Karena kan sebenarnya basis pemajakannya bukan 33 miliar ya, tapi 40. Nah, kenapa dia hanya menjual 33 miliar ya? Padahal harusnya kan 40 miliar. Ini hanya untuk menggeser keuntungan. Jadi keuntungan yang 7 miliar ini ya masuk ke Singapura karena tarif di Singapura lebih rendah ya. Nah, kalau di tahun 2017 ini lebih advance lagi. Kita lihat kenapa dia lebih advance lagi, karena kita lihat si PT Manufaktur PTA ini dia sudah menghasilkan sebenarnya ya teman-teman, dia sudah menghasilkan sales 100 miliar ya. Jadi omsetnya naik 2 kali lipat ya, bahkan lebih ya, 2,5 kali. Tapi nanti kita lihat untuk dia menghindari pajak, dia lakukan tidak hanya tadi mencatatkan apa namanya sales yang lebih rendah ya ke perusahaan Singapura ya. Jadi kalau dia menggunakan mekanisme sebelumnya, dia hanya mencatatkan sales 70 miliar ya, dari sebenarnya 100 miliar. Nah, tapi di sini dia sudah menggunakan yang disebut dengan tadi ya, tin capitalization ya, tin capitalization. Dengan cara apa? Dia dengan cara ya meminjam ya. Nah, ya. Jadi uang 100 miliar ini ya yang seharusnya merupakan dapat diduga sebenarnya memang uang milik dari PT Manufaktur Indonesia ya, tapi di sini seolah-olah dibuat sebagai pinjaman. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya karena dari pinjaman ini akan menghasilkan bunga ya, bunga yang dibayar kepada perusahaan di luar negeri. Nah, kita lihat di sini ya. Apa namanya? Rinciannya. Sales yang dicatat hanya 70 miliar ya. Nah, harusnya kan 100 miliar ya. Cost of good nah menjadi 45 miliar. Dari mana 40 miliar ini? Ya, kita lihat di sini ada yang namanya manajemen fee. Nah, ini juga suatu biaya yang patut dipertanyakan. Ini yang tadi disebut dengan transfer pricing tadi ya. Biaya manajemen ya. Sebenarnya ada enggak sih ya biaya manajemen itu? Apa sih yang harus dibayar kepada perusahaan di Singapura ini sehingga ada apa namanya jasa manajemen sebesar 5 miliar dan ini memang diduga merupakan biaya-biaya yang diada-adakan dalam rangka menggerus pemajakan sehingga menghasilkan ini ya cost of good ya di sini ya manajemen fee masuknya di sini ya. Kalau cost of good ini mungkin masih wajar 45 miliar ya sehingga kemudian juga ada apa biaya-biaya operasional 8 miliar yang jelas ini ya. Tambahan biaya yang sebelumnya tidak ada yaitu manajemen fee 4 miliar sehingga total ya profit apa namanya net profitnya penghasilan kena pajaknya hanya 12 miliar ditambah lagi dengan biaya bunga ya. Nah, biaya bunga sebesar 10 miliar. Total negara penghasilan yang kena pajak hanya 2 miliar. Sehingga dari total sales 100 miliar yang ini sangat banyak sekali ya negara hanya dapat setengah miliar. Seharusnya kan ya dengan tarif 25% ya taruhlah biaya-biayanya sekitar berapa tadi kalau biaya itu kan yang wajar itu kan berapa 12 ya 12 M ya untuk penghasilan 40 M ya. Nah, jadi kalau 50 M itu biaya ya paling sekitar taruhlah 30 ya 30 ya. Jadi sebenarnya pemajakannya bisa 25% kali 70 ya kali 70 ya bisa sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 20 ya, 20 miliaran ya, sekitar 20 miliar ya kan? 20 M ya. 25% dari angka ini ya, dari angka 70 M ini ya kan? Seperempatnya berapa? 15 sampai 16 ya.
sampai 16 M. Tapi pada faktanya negara mendapatkan PPh hanya setengah miliar. Jadi memang tergerus luar biasa ya. Ya, dari potensi tadi berapa sekitar taruhlah 15 ya. 15 ya. 15 M, ternyata negara hanya kok 15 lebih ya, 20 lah taruhlah, 20-an lah ya. Dari 20 M negara hanya dapat setengah M. Ini dari PPh, tapi memang dapat juga nanti dari yang namanya PPh badan ya, dari PPh pasal 26 ya, 1 M. PPh pasal 26 itu apa? Yaitu ya ketika ada penyerahan bunga ke luar negeri ya. Di sini kena PPh pasal 26 sebesar 20% dari bunga 10 miliar ya. Jadi PPh pasal 26 1 M, kemudian PPh badan ini ya tadi ya setengah M. Kemudian ada PPN ya, pajak pertambahan nilai atas jasa di luar negeri ini ya, jasa manajemen fee ini ketika diserahkan 5 M ini juga kena PPN 10 ya, 10% ya, bukan 10% ya. 1,5 miliar lah ini, 1,5 miliar ya. Enggak sampai 10% ya. Terkena PPN ya, terkena PPN jasa luar negeri sebenarnya 1. Jadi total negara cuma dapat 3 M guys ya, dari sektor PPh, PPh pasal 26 dan juga sektor PPN ya. PPN atas jasa ya. Jadi memang masih kecil sekali ya. Nah, itulah yang harus kita pahami di dalam sistem perpajakan internasional ini memang sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas ya dan juga pengetahuan ya dan juga modal yang besar. Hingga semakin besar perusahaannya, tapi tax ratio-nya ya atau andil pemajakannya menjadi tidak sebanding. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh negara di dalam mengantisipasi ini? Bisa lihat teman-teman di sini. Ini ada yang namanya misalnya yang disebut dengan menggunakan arm length principle. Jadi arm length principle ini sebenarnya prinsip di dalam akuntansi ya ataupun di dalam bisnis ya, di mana keuntungan itu kan sebenarnya dapat diprediksi secara wajar gitu ya. Jadi kalau ada transaksi-transaksi yang tidak berdasarkan kewajaran, maka itu diberikan kesempatan, diberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan koreksi ya. Misalnya transaksi kaitannya dengan IP ya. IP ini intellectual property ya. Intellectual property. Seperti misalnya tadi ya, pembayaran royalti ya. Nah, itu untuk apa royalti dibayar? Tentunya harus ada intellectual propertinya karena royalti itu kan lazimnya pembayaran atas suatu hak atas kekayaan intelektual. Ya, misalnya royalti atas hak cipta, ya royalti atas hak paten, royalti atas merek. Tapi kalau tidak ada hak ciptanya, tidak ada hak mereknya, tidak ada hak paten, kok tahu-tahu ada royalti. Tentunya ini akan menjadi tanda tanya ya, dan ini akan menjadi ya kewenangan negara untuk mengkoreksi. Jadi tidak bisa dibiayakan royalti ini. Kemudian juga masalah benefitnya ya, benefit testnya ya dan lain-lain ya. Intinya adalah menilai kewajaran dari suatu transaksi. Saya kira itu ya teman-teman ya. Untuk pajak internasional mungkin kita kita cukupkan dulu karena ini waktunya juga sudah habis. Nanti teman-teman silakan baca aja. Saya mohon izin ya. Saya sudahi dulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca kalau masih ada yang kurang puas tentang pajak internasional. Untuk slide-nya sih slide ada ya di Edlink ya. Cuman nanti saya share lagi deh. Edlink kayaknya banyak masalah ya. Nanti saya share lagi slide-nya ke siapa? Zulfikar lah ya. Mulyadi ada Mulyadi. Mulyadi atau ke Zulfikar lah ya. Saya ini ada WhatsApp sorry. Kelihatan WhatsApp saya. Ya. Pak. Siap. Oh, ada yang nanya. Saya mau bertanya. Oh, boleh, ya, boleh, Pak. boleh. Siap. Pak, jadi perusahaan ya. Besar itu, iya Pak. Ya. Nah. Perusahaan besar itu membayar pajak itu setiap tahun ya Pak, bukan per bulan. Setiap tahun. Kalau pajak penghasilan itu kan memang terutangnya setahun. Jadi nanti pada akhir tahun yaitu bulan Desember ya kan, dia tutup buku ya kan, tutup buku sekaligus juga di situ perhitungan semua penghasilannya ya kan. Nanti dia melaporkannya di bulan April ya, sekarang ini ya. Karena kan bulan April nih ya. Nah, sekarang masuk yang namanya SPT dan disitulah dia menghitung, mengkalkulasi berapa dia kurang bayar, bisa kurang, bisa lebih.
Gitu ya, Mas Dobertus ya. Siapa? Tapi memang ada yang per bulan juga yang disebut dengan cicilan. Jadi dia bisa mencicil. Ya. Nanti kita masuk ke pelajaran PPH lah itu ya. Mungkin habis UTS lah ya. Jadi ada yang namanya bayar PPH cicil per bulan disebut dengan PPH pasal 25. Ya ingat-ingat ya. Sekarang sih belum masuk kita ke pelajaran itu. Jadi nyicil tujuannya apa? Nyicil pajak biar tidak terlalu besar pembayarannya di akhir tahun. Bagaimana cara mencicilnya? Jadi menggunakan prediksi ataupun asumsi penghasilan tahun yang lalu sama dengan tahun ini dibagi 12 gitu ya. Mas Dobertus ya. Siapa? PPH pasal 25. Ada lagi? Kalau dari saya nggak ada, Pak. Ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya kira itu ya teman-teman ya. Ini saya kira cukup menarik. Kalau teman-teman masih mau tanya, nanti WhatsApp juga boleh. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Atau nanti di YouTube lah ya, di channel YouTube. Karena saya share ya, buat teman-teman bisa nonton lagi. Bisa sambil tidur ya, sambil santai-santai ya. Karena biasanya memang kalau siang ini, pada sibuk ini kelihatannya ini ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ya, saya print screen dulu ya. Print screen dulu. Berapa nih? 12 ya. 9 frame. Nah, saya print screen, saya kirim ke Melva. Melva ya. Mana Melva? Nanti aja lah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah hadir. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sama-sama Pak Armen ya. Pak Armen Iya, atau Mas Pak. Armen ini? Mas Armen, lah Pak. ini kayaknya. Masih muda-muda semua nih ya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Terima Tias. kasih. Selamat Ya, siang. sukses ya. Siang, Pak. Pemilihannya, Ya, Pak. pemilihan Pak juga itu ya. sukses, Pak. Ya, Siang, sama-sama. Pak. Ya, izin ya saya Makasih, live ya. Pak. Saya live ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak.